Pokok pembahasan. Yang pertama, konsep administrasi kurikulum. Yang kedua, administrasi kurikulum di satuan pendidikan. A. Perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat atau yang D, evaluasi. 3. Ketertiban guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, konsep administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah suatu proses pengolahan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahasa, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegunaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya yang kedua, proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang A. Perencanaan. Perencanaan kurikulum dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional meliputi yang pertama, penyusunan program yang dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum. Prinsip dalam pengembangan dan perumusan kurikulum. Yang pertama, prinsip evaluasi. Yang kedua, prinsip efisien. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, efektivitas. Yang kelima, prinsip kontinuitas. Selanjutnya, proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang B, keinginan yang dilakukan oleh guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, penyusunan program pengajaran. Yang kedua, berdasarkan perencanaan program pembelajaran yang dibuat, disusunlah persiapan mengajar yang akan digunakan oleh guru dalam mengajar. Penyusunan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh dalam kurikulum yang digunakan. Yang ketiga, pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler, kurikuler, dan lainnya. Yang C, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi adalah alat untuk menentukan apakah program yang direncanakan sesuai dengan sasaran, yaitu apakah hasil dari serangkaian input instruksional sesuai dengan siswa yang diinginkan atau hasil yang spesifikasi. Yang kedua, keinginan evaluasi kurikulum. Melihat sejauh mata, memandang keuntungan dalam kelemahan dari tujuan yang telah dicapai, memutuskan antara menerima, merevisi, menolak program yang dibuat, dan menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Selanjutnya, A. Guru sebagai perancang. Menyusun kegiatan akademik dalam kurung kurikulum atau pembelajaran. Menyusun kegiatan kesiswaan, menyusun kebutuhan sarana dan prasarana, mengestimasi sumber pembiayaan operasional sekolah, serta menjalin hubungan dengan orang tua, masyarakat, dan instansi terkait. B. Guru adalah evaluator. Guru juga dikatakan sebagai evaluator, yaitu melakukan evaluasi penilaian terhadap aktivitas yang telah dikerjakan oleh dalam sistem sekolah. Yang C. Guru sebagai motivator. Mendorong peristiwa belajar yang menarik dan menayangkan, seperti menimbulkan minat, menyampaikan tujuan pembelajaran, mengingatkan kembali konsep dan prinsip. Yang keempat, memberikan bimbingan belajar. Yang kelima, memberikan umpan balik atas pelaksanaan tugas siswa. Yang keenam, mengukur dan evaluasi hasil belajar mengajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.